Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kami kelas 7. Untuk pelajaran PKN kita kali ini, kita masih masuk ke bab 1, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kompetensi dasarnya masih tetap sama, yaitu KD 3.1 menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Siswa dapat membandingkan pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Untuk pertemuan kali ini, kita bahas tentang perumusan dasar negara. Nah, coba kamu perhatikan di sini ada pondasi. Ya, pondasi ini kalau kita mau membangun rumah itu harus kuat. Ya, pondasi ini harus kuat. Nah, begitu juga dengan yang namanya dasar negara. Ya, dasar negara yang merupakan pondasi berdirinya sebuah negara juga harus kuat. Ketua BPUPKI, Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat, pada pidato sidang pertama BPUPKI menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Nah, oleh karena itu, muncullah usulan-usulan dasar negara dalam sidang pertama BPUPKI secara berturut-turut yang dikemukakan oleh 3 tokoh. Yang pertama, Muhammad Yamin, yang kedua Mr. Supomo, yang ketiga Insinyur Soekarno. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas usulan-usulan dasar negara dari ketiga tokoh ini. Yang pertama, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan rancangan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Saat mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia, Muhammad Yamin mengatakan rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang pada kebudayaan Timur. Jadi Muhammad Yamin berharap dasar negara kita itu harus sesuai dengan peradaban kita yang ada di Indonesia ini, tidak mengikuti yang namanya penjajah-penjajah kita seperti Belanda atau Jepang. Kemudian selanjutnya katanya kita tidak berniat lalu akan meniru suatu susunan tata negara negeri haram. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. Muhammad Yamin secara lisan mengusulkan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, yang kelima, kesejahteraan sosial. Jadi ini ada 5 usulan yang diusulkan oleh Muhammad Yamin secara lisan. Kemudian setelah menyampaikan pidatonya, Muhammad Yamin mengusulkan menuliskan usulannya tadi secara tertulis dan disampaikan kepada ketua sidang. Nah, di sini ada sedikit perbedaan yang diusulkan Muhammad Yamin secara tertulis, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu tadi usulan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin secara tertulis. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa sila atau ada beberapa nomor yang sesuai dengan Pancasila kita sekarang ini. Kemudian usulan yang kedua itu datangnya dari Mr. Supomo. Mr. Supomo menyampaikan pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945. Nah, jadi selang 1 hari ya. Dasar negara Indonesia merdeka menurut Mr. Supomo sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan rakyat. Supomo menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat. Akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat.
Oke ya, jadi di sini Supomo menekankan bahwa dasar negara itu harus merangkul, mencakup semua lapisan rakyat yang ada di Indonesia, baik golongan kuat, lemah, kaya, dari agama apapun. Usulan yang ketiga dari Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia Merdeka. Usulannya berbentuk filosofi Konslet atau Weltanschauung, yang artinya fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Negara Indonesia yang kekal dan abadi itu dasarnya Pancasila. Nah, jadi pada tanggal 1 Juni 1945 disitulah diusulkan kata Pancasila yang kita kenal sekarang ini. Nah, makanya untuk tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno itu antara lain, yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat dan demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, itulah tadi usulan dari 3 tokoh pendiri bangsa kita, yaitu yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua itu Mr. Supomo, yang ketiga Insinyur Soekarno. Jadi untuk pertemuan kali ini kita hanya bahas tentang usulan-usulan dari 3 tokoh pendiri bangsa kita. Jadi untuk tugas kamu kali ini, usulan-usulan yang dicetuskan oleh 3 tokoh itu, kamu tuliskan ke dalam bentuk tabel ini. Nah, misalnya nama tokohnya yang pertama, Muhammad Yamin, tanggal berapa dia mengusulkan, kemudian apa rumusannya kamu tulis di sini. Kalau Muhammad Yamin ini kan rumusannya ada 2 jenis ya, ada yang lisan, ada yang tertulis, maka kamu tuliskan. Misalnya yang kedua, Supomo, tanggal berapa, rumusannya apa. Yang ketiga, Insinyur Soekarno, tanggal berapa dan rumusannya apa aja. Itu kamu tuliskan di situ, kemudian nanti kamu kumpulkan ke Bapak, bisa kamu foto dan kirim lewat WA saya. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.